Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini mengenai materi statistik dan peluang, yaitu kita akan membahas mengenai aturan perkalian ya, dimana di dalamnya pembahasannya tentang aturan pengisian tempat dan faktorial. Baik, kita langsung saja. Pada aturan perkalian ini, yang pertama kita bahas mengenai aturan pengisian tempat ya. Aturan pengisian tempat ini, dalam aturan pengisian tempat ini kita contohkan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Ini sering sekali atau banyak sekali ya kita menemukan fakta-fakta atau kalimat-kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kemungkinan gitu yang terjadi dalam suatu percobaan. Saya contohkan, seorang siswa setiap kali ulangan nilainya selalu kurang baik. Adakah kemungkinan siswa itu naik kelas? Itu salah satu contoh yang biasanya ada di siswa ya atau mahasiswa begitu ya. Nah itu juga sama ya, kemungkinan ya. Jadi ada kemungkinan tertentu dari suatu kejadian atau dari suatu percobaan gitu ya. Adapun contoh yang lain, misalnya Tono mempunyai 3 buah baju berwarna putih. Juga warna coklat dan batik. Jadi Tono memiliki 3 baju ya. Yang pertama warna putih, yang kedua warna coklat, dan yang ketiga warna atau batik ya. Kemudian ia juga memiliki 2 buah celana, di mana warnanya adalah warna hitam dan putih ya, yang berbeda. Nah di sini kasusnya adalah atau pertanyaannya adalah ada berapa cara atau ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda. Jadi dengan keadaan tersebut atau dengan keadaan Tono memiliki 3 baju dan 2 buah celana, tidak mungkin Tono memakai semua kan semua pasangan tersebut, tetapi salah satu pasangannya yang akan dipakai. Nah kemungkinannya ada berapa gitu kemungkinannya begitu ya. Kita di sini kasus di sini kita bisa membuatnya menjadi katakanlah 2 objek ya. Yang pertama adalah baju begitu ya. Ya ini baju, kemudian celana. Nah kita bisa uraikan bahwa Tono ini memiliki baju dan celana. Nah berapa banyak bajunya? Nah di sini ada 3 buah baju ya. Jadi kalau saya tulis yang pertama adalah baju berwarna putih, kemudian yang kedua adalah baju berwarna coklat, dan yang ketiga batik. Nah kemudian Tono juga memiliki celana. Celananya Tono memiliki 2 buah ya. Nah di sini Tono memiliki 2 buah. Yang pertama 2 buah celana warna hitam dan warna hitam dan putih begitu. Nah untuk objek yang kedua, karena ini merupakan pasangan baju dan celana, maka untuk yang pertama pasangan baju putih ini kemungkinannya ada 2, yaitu yang pertama kemungkinannya pasangannya adalah celana warna hitam, yang kedua putih. Begitupun baju warna coklat memiliki 2 kemungkinan ya. Kemungkinannya dengan pasangannya warna hitam dan putih. Begitupun dengan batik. 2 kemungkinan ya, pasangannya hitam dan putih.
Nah, kalau kita sudah menguraikan ya situasi atau kondisi dari persoalan yang telah disebutkan di atas, maka kalau saya tulis pasangan yang mungkin, nah ini ada beberapa macam ya. Yang pertama bisa jadi Pak Tono itu menggunakan baju putih dan celana hitam, atau saya tulis di sini baju putih dan celana hitam, seperti itu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa saja Tono menggunakannya baju putih tapi celananya juga putih. Saya tulis saja ya, baju putih dan celana putih ya. Nah, begitupun untuk baju yang coklat ya, nah, seperti itu. Begitupun dengan batik. Jadi pasangan baju yang coklat itu baju coklat ya, celana hitam. Kemudian baju coklat, celana putih. Selanjutnya untuk baju yang batik ya, batik berarti baju batik dan celana hitam. Kemudian batik dan celana putih. Nah, penguraiannya kira-kira seperti itu. Jadi ada berapa kemungkinan Tono ya bisa memilih ya, berarti Tono ini kan bisa memilihnya berapa macam ya, mungkin satu, saya tulis di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinan ya. Kalau saya tulis di sini ada 6 kemungkinan yang bisa dipilih Tono ya untuk memakai baju dan celana yang dia punya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Mungkin saja Tono memilih yang pertama baju putih celana hitam. Mungkin saja Tono memilih yang kelima baju batik dan celana hitam. Mungkin saja, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan pada persoalan ini adalah persoalan bukan kejadiannya ya, tetapi kemungkinan yang akan dipilihnya. Gitu. Jadi ada berapa kemungkinan? Jadi ada 6 kemungkinan. Tergantung apakah Tono nanti misalnya dia menggunakan baju putih celana hitam, itu sudah merupakan faktor kejadian ya. Kita tidak membahas mengenai kejadiannya, tetapi kita membahas mengenai kemungkinannya, seperti itu. Nah, dalam persoalan ini juga bisa disederhanakan ya. Bisa saja baju itu kalau putih itu kita tulis dengan P misalnya, kemudian coklat C, kemudian batik B, boleh saja seperti itu. Kemudian kalau hitam H, kalau putih P, seperti itu ya. Jadi kalau disimbolkan juga bisa saja seperti itu. Jadi hasilnya misalnya baju putih ya putih hitam gitu kan, PH. Kemudian ini putih seperti itu, dan seterusnya. Silakan saja untuk penyimbolannya ya, bebas itu. Nah, di sini kita bisa melihat dari pasangan baju yang didapat itu ternyata kita bisa melihat aturan pengisian tempatnya seperti ini, dan ini bisa menjadi satu aturan perkalian di mana kita tulis saja misalkan banyaknya baju yang ada adalah 3 ya, dan banyaknya celana yang ada adalah 2, sehingga kita bisa jawab dari persoalan ini 3 dikali 2 ya sama dengan 6, atau 6 kemungkinan.
bisa jadi ke atas ini ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Jadi kalau kita sudah memahami persoalan daripada soalnya, ya kita tinggal langsung saja berapa pasangan baju dan celana yang dipakai dengan pasangan yang berbeda, ya jawab saja berarti ada 6 pasang ya, 6 pasang atau 6 kemungkinan Tono menggunakan pasangan baju yang berbeda, seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan proses-proses penjumlahan ya, proses penjumlahan atau dengan aturan jumlah. Nah, kita bisa lihat di sini banyaknya pasangan yang terjadi. Nah, di sini untuk baju putih, baju dan celana di sini ada 2 ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi ada 2 kemungkinan untuk baju putih, kemudian untuk baju coklat juga ada 2 kemungkinan ya. Untuk baju batik juga di sini ada 2 kemungkinan, sehingga bisa dijumlahkan 2 tambah 2 ditambah 2 ya, sama dengan 6, seperti itu. Baik, contoh yang lain ya untuk aturan pengisian tempat ini. Nah, kita lihat di sini satu persoalan. Oke, seorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Nah, di sini objeknya ya, 4 angka ya di sini. Padahal tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Jadi di sini sebagai prasyaratnya itu tidak boleh angka yang sama. Kira-kira berapa banyak plat nomor yang bisa dibuat, seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa uraikan pengisian tempatnya seperti ini ya. Jadi di sini kan dibutuhkan 4 angka untuk membuat plat nomor ya, plat nomor. Jadi kita membutuhkan, katakanlah di sini 4 angka ya. Misalnya begitu ya, 1, 2. Nah, pengisian tempatnya kita misalkan saja angka pertamanya itu A ya, angka kedua B, angka ketiga C, angka keempatnya D. Nah, kita isi jawabannya di bawahnya ya, seperti itu. Nah, dalam membuat plat nomor ini kita lihat bahwa angka-angka yang ada itu dari 1 sampai 5 ya. Jadi angka yang adanya 1 ya, angka yang ada itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak ada angka 6, 7, 8, tidak ada ya. Jadi yang tersedia hanya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk angka yang pertama, nah kita fokus ke angka yang pertama yaitu A ini ya. Ada berapa kemungkinan angka yang bisa diisi di sini? Ya, ada berapa kemungkinan? Nah, jadi A ini bisa berangka 1, bisa berangka 2, bisa berangka 3, bisa berangka 4, bisa juga berangka 5. Jadi ada 5 buah ya. Jadi ada 5 buah angka yang bisa diisi pada A ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, kemudian ya. Jadi 5 ini bukan angka 5 ini ya. Jadi ada 5, katakanlah 5 kemungkinan saja. 5 kemungkinan gitu ya. Mungkin angka 1, mungkin angka 2, mungkin angka 3, mungkin angka 4, mungkin angka 5 gitu ya. Kemudian kalau angka pertama sudah terisi, nah sekarang kita lihat untuk angka yang kedua, B ya. Angka B itu ada berapa kemungkinan angka yang bisa kita masukkan di sini. Oke, nah kita lihat syarat ya, tidak boleh ada angka yang sama. Nah, tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kalau satu angka sudah terisi di sini, misalkan A itu misal A itu 1. Berarti untuk B 1 tidak mungkin kan? Ya, 1 tidak mungkin. Jadi 1 tidak masuk. Sehingga kemungkinannya ada 4 angka yang boleh masuk ya. 2, 3, 4 dan
dan 5. Jadi ada 4 angka ya, atau 4 kemungkinan begitu. Nah, misalkan lagi kalau misalnya yang A itu 3, berarti kan ini kemungkinannya 1, kemungkinannya 2, kemungkinannya 4, kemungkinannya 5 begitu kan. Jadi ada 4 angka yang mungkin ada mengisi tempat di B ini. Oke, saya kira paham ya. Kemudian untuk C, kita lihat untuk angka yang ketiga. Untuk angka yang ketiga ya, karena syaratnya tidak boleh ada angka yang sama ya, berarti begitu seterusnya menurun ya, berarti ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Saya contohkan misalnya A sudah 1, B sudah 2, berarti C bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Oke. Nah, ya selanjutnya begitu seterusnya gitu. Di sini berarti kalau D ada 2 kemungkinan. Nah, berarti kemungkinan. Nah, berarti kalau kita simpulkan dari data yang kita dari proses yang kita ambil tadi, berarti plat nomor yang bisa dibuat berapa banyak ya kemungkinannya ya, kita kalikan saja. Berarti 5 kemungkinan untuk angka yang pertama dikali 4 kemungkinan dikali 3 kemungkinan dikali 2 kemungkinan, berarti kemungkinannya ada, kalikan saja 4, 5 kali 4 kali 3 kali 2, berarti 120 kemungkinan ya. Atau simpulannya 120 kemungkinan plat nomor yang bisa dibuat ya. Jadi kalau aturannya seperti ini ya, seperti nomor 2 ini aturannya, maka dari 5 angka dengan aturan seperti ini, maka ya istilahnya polisi bisa membuat sebanyak 120 plat nomor kendaraan ya, 120 plat nomor kendaraan. Nah, plat nomornya berapa saja ya, silahkan bisa dibuktikan sendiri begitu ya, bisa dibuktikan sendiri. Pasti ada 120 plat nomor yang bisa dibuat dari angka-angka tersebut, seperti itu ya. Contoh ya, salah satu dari 120 itu ya, misalnya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ini salah satu kan. Ini salah satu plat nomor yang bisa dibuat. Misalkan lagi 1, 3, 2, 5, 4 misalnya begitu ya. Ini salah satunya. Nah, kita bisa membuat, atau Pak Polisi itu bisa membuat sebanyak 120 plat nomor yang berbeda ya dari sini. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada soal-soal latihan ya. Di sini ada beberapa soal latihan yang bisa kita kerjakan ya. Nah, nanti silahkan dicoba gitu ya. Silahkan coba. Nah, kita coba nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Untuk menuju kota C dari kota A, untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Nah, jadi ceritanya ini kota C, Cirebon misalnya. Kemudian kalau kita ingin menuju kota C, kita harus melewati dari kota A ya. Nah, ini kota kita kota kita akan berangkat. Nah, kita sajalah, kita berada di sini di kota A, kita menuju ke kota C, tapi harus melewati kota B. Ya, misalnya ini kota B, Bandung, atau apalah ya,
kota B. Jadi kita dari kota A akan menuju kota C tetapi melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Katakanlah ini jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat, itu ya. Jadi ada 4 jalan dari kota A menuju ke kota B. Kita bisa pilih jalan yang mana, gitu ya. Kita bisa pilih jalan yang mana. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Ya, dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Misalkan ini jalur yang pertama, jalur yang kedua, jalur yang ketiga. Seperti itu ya. Ada pertanyaannya adalah dengan berapa jalur ya kita bisa pergi dari kota A ke kota C ya. Jadi ada berapa pilihan begitu ya. Ada berapa jalur pertanyaannya. Berapa jalur yang bisa ditempuh? Atau kemungkinannya ada berapa cara begitu ya, atau berapa cara kita bisa menuju dari kota A ke kota C. Seperti itu kalau kondisinya seperti itu ya. Dari kota A ke kota B 4 jalur, dari kota B ke kota C 3 jalur gitu ya. Ya, menurut aturan perkalian kan bisa kita langsung saja. Kalau ini ada 4 cara, kemudian dari B ke C itu ada 3 cara, maka kita tinggal mengalihkannya. Berarti ada 12 cara ya. Ada 12 cara kita menuju kota C itu ya, dari kota A melalui kota B terus ke kota C. Jadi ada 12 cara mungkin ya. Kalau misalnya saya tulis di sini dari mungkin ya, yang pertama misalnya dari kota A kita pakai jalur yang pertama, kemudian masuk ke kota B, kita melalui jalur yang pertama ke kota C menuju kota C. Ya, mungkin seperti itu, satu-satu ya. Atau mungkin saja dari A kemudian pakai jalur yang pertama, kemudian sampai di B, kemudian di B tidak ngambil jalur yang pertama atau jalur yang kedua, sampailah di kota C. Seperti itu. Jadi 1, 2. Kemudian dari kota A kita ngambil jalur yang pertama sampai ke kota B, dari kota B ke kota C ngambil jalur yang ketiga sampailah di kota C. Ini baru 3 cara ya. Nah, silahkan cari semua, nanti kemungkinannya ada 12 cara ya, ada 12 cara seperti itu. Baik, nah silahkan untuk nomor-nomor selanjutnya dicoba didiskusikan ya, kemudian dijawab persoalan-persoalannya. Oke. Bagian yang pertama selesai, kemudian kita melanjut kepada bagian yang kedua yaitu notasi faktorial ya. Nah, untuk mempelajari peluang ini salah satu pembahasan yang penting adalah notasi faktorial ya. Oke, faktorial adalah hasil kali bilangan asli ya. Kita ingat bilangan asli ya, berurutan dari 1 sampai n itu ya. Untuk setiap bilangan asli n kita definisikan sebagai n faktorial. Jadi lambang dari faktorial itu seperti ini ya. Tanda seru apa ya? Tanda seru ya. Faktorial ini dibacanya. Jadi kalau ada bilangan n, katakanlah ini n bilangan asli, ini dibaca n faktorial ya. N faktorial gitu. Nah, ini didefinisikan n faktorial ini adalah sebagai perkalian bilangan asli yang berurutan ya. Jadi boleh dari nilai terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Kalau dari terbesar kita bisa tulisnya seperti ini ya. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya.
kali n kurang 2 kali n kurang 1 kali n. Nah, atau dibalik ya, atau dibalik, n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai kali 2, 3 kali 2 kali 1. Saya lebih cenderung kalau menulis n faktorial itu dengan menggunakan yang kedua ini ya. Dan yang kedua. Jadi n faktorial kita bisa tuliskan sebagai nilai perkalian n dikali n dikurangi 1 menurun, n dikurangi 2 dan seterusnya dikali, nah ini kali ya, nah kali kemudian kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Nah seperti itu ya. Jadi kalau n nya misalnya 7 faktorial ya berarti 7 dikali n kurang 1, 7 kurang 1 6, 7 kurang 2 5 gitu ya, dikali 7 kurang 3 ya, seperti itu kan, menurut 5 pasti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, seperti itu dengan catatan perkaliannya menurun seperti itu yang rumusnya ini. Oke. Contoh ya. Nah, ini udah contoh di sini. Oke, yang pertama 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini berapa? Ya, kita bisa lihat atau jawab dengan menggunakan aturan yang tadi, berarti 6 kali boleh dengan titik saja ya supaya ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, itu silakan ya, tinggal proses perkaliannya saya kira bisa lah. Kemudian yang kedua 3 faktorial dikali 2 faktorial, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini juga sama, kita uraikan saja satu persatu. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali 2 faktorial 2 kali 1. Nah kemudian kita kalikan semuanya begitu ya. Ini 3 kali 2 kali 1 6, nanti ini dikali 2 ya berarti 12 gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah ini contoh yang lain ya, nomor 3, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini pembagian juga sama. Berarti kita selesaikan pembilangnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita tulis lengkap ya, lengkap dulu. Ini penyebutnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sama, berarti kita bisa coret seperti itu. Berarti kita 7 kali 6 kali 5 gitu ya. 7 kali 6 kali 5 210 ya. Nah, jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial itu 210. Atau bisa saja seperti ini ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, boleh seperti itu. Ini 4 dibagi 4 faktorial. Kita bisa coret. Nah, jadi sama saja 7 kali 6 kali 5. Jadi kita boleh menulisnya secara lengkap ataupun tidak, juga sama saja ya. Selanjutnya apa ini? 4 ya. 5 faktorial kemudian dibagi 4 faktorial dikali lagi 3 faktorial ya. Ini proses aljabar saja ya. Jadi ini kita bagi dulu lalu kita kali nanti dengan 3. Nah ini kita bisa selesaikan dengan cara yang tadi juga bisa ya. Berarti 5 faktorial kita kalikan dengan 3 faktorial kemudian dibagi dengan 4 faktorial. Jadi 5 kali 4 faktorial untuk yang 5 ini kemudian dikali 3 faktorial dibagi 4 faktorial. Ingat ini perkalian semua, jadi kita sah atau boleh mencoret seperti ini ya. Jadi 5 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan
5 kali 6 30 ya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh lagi nomor 5. 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 faktorial. Ini juga sama, kita lihat karena pembilangnya ini nilainya besar ya, berarti di sini penyebutnya 6, kita bisa kalikannya seperti ini. 8 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Karena ini perkalian, nah kita boleh coret seperti ini jadi 1, 3 faktorial kali 1, sehingga 8 kali 7 kita bagi dengan 3 faktorialnya, berarti 3 kali 2 kali 1 ya, sama dengan 8 kali 7 dibagi 8 kali 7 dibagi 6 ya. Oke, jadi sama dengan 8 kali 7, 52 kali bagi 6 28 ya. Oke, cek kalau salah ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk notasi dari faktorial ini ya. Selanjutnya ada beberapa soal-soal di sini ya untuk latihan kita. Ini ada pengurangan ya, asalkan konsep faktorialnya sudah difahami, saya kira bisa saya kira bisa begitu ya, kalau faktorialnya atau konsep faktorialnya difahami. Pengurangan, pembagian, perkalian dan seterusnya ini sama saja ya, seperti itu. Oke, nah kalau seperti ini bagaimana nih? Dua, nyatakan dalam notasi faktorial. Nah ini dibalik kalau ini ya. Jadi misalkan kalau 3 kali 4 kali 5 kali 6 itu dibuat dalam notasi faktorial ya. Nomor A ini 3 dikali 4 kali 5 dikali 6 kita buat dalam notatif faktorial, itu jadi berapa faktorial ya, seperti itu. Nah, kita bisa uraikan di sini kalau 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, itu untuk di sini berarti kan tidak ada 2 dan 1 ya, perkalian 2 dan 1-nya, berarti yang tidak ada itu ini 2 1 atau 2 faktorial. Nah, sehingga kalau menyatakan seperti ini kita bisa membagi dengan 2 dikali 2 kali 1, atau kita bisa tulis dia sebagai 2 faktorial. Nah, sehingga 3 kali 4 kali 5 kali 6 ini sama saja dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, seperti itu ya. Nah, silakan juga nih B, C, D dan E nya ya dicoba seperti ini begitu. Oke, selanjutnya untuk pembuktian ini ada soal-soal tentang pembuktian. Saya kira untuk soal pembuktian ini kita bisa jawab juga ya dengan konsep yang sama. Saya kira untuk yang A misalnya 1 dibagi 3 faktorial kalau dikurangi dengan 1 dibagi 4 faktorial itu apa? Benar 3 dibagi 4 faktorial. Ya, kita tinggal uraikan saja gitu ya. Tinggal uraikan saja ini. Berarti 1 dibagi 3 dikali 2 dikurangi 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 begitu ya. Jadi ini 1 per kalau kita ingin membuat yang sama ya, kita buat saja karena ini pengurangan berarti nilai penyebutnya itu harus sama. Kita buat dia sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu ya. Yang ini berarti sisanya kurang dari 4, yang tidak ada itu 4 kali 1 ya, 4 kali 1 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti ini yang tidak ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 1, yang ini dikurangi 1 gitu kan. Nah, ini karena ini
dibagi ini kan 1. Kalau ini dibagi ini kan sisanya 4 kali 1 dikali 1. Berarti 4 kali 1 1 dikurangi 4 kali 1 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan sama dengan faktorial seperti itu ya. Jadi 3 dibagi 4 faktorial. Ternyata ini adalah benar. Baik, kita lihat yang nomor 4 ini. Nah, ini agak sedikit ini ya. Untuk yang nomor 4 ini kita ingin mencari nilai n jika informasi yang adanya yaitu kesamaan n faktorial dikurangi n kurang 2 faktorial dibagi n kurang 1 faktorial sama dengan 1. Kita cari tempat yang kosong ya. Nah, kita ingin mencari nilai n-nya sehingga kesamaan tersebut adalah benar sama dengan 1. Oke, kita buat di sini saja. N faktorial dikurangi n kurang 2 faktorial dibagi n kurang 1 faktorial sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita menggunakan konsep faktorial itu sendiri ya. Rumus n faktorial tadi kita gunakan. Kalau saya lihat informasi di sini, kita coba n kurang 2 faktorialnya yang sebagai kunci ya, sehingga n faktorial ini kita bisa ubah sehingga bentuknya menjadi itu ya. Jadi n faktorial ini kita tulis sebagai n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial ya. Kita bisa tulis sampai n kurang 2 faktorial ya. Kalau dilanjutkan n kurang 3, n kurang 4 dan seterusnya ya. Nah, cuma kita stop sampai n kurang 2 faktorial, kemudian dikurangi n kurang 2 faktorial. Lalu kita bagi. Nah, untuk n kurang 1 faktorial pun bisa kita uraikan sampai n kurang 2 ya. Jadi n kurang 1 terus menurun n kurang 1 dikali n kurang 2 n kurang 3 ya, cuma kita stop sampai n kurang 2 tapi kita pakai faktorial seperti ini sama dengan 1 ya. Oke, baik pembilang maupun penyebut memiliki n kurang 2 faktorial sehingga kita sah saja menghapus n kurang 2 faktorial ini ya, sehingga sisanya menjadi n kali n kurang 1 dikurangi 1 ya, karena ini jadi 1 dibagi n kurang 1 sama dengan 1. Oke, kalau kita kali silang ini jadi n dikali n kurang 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kali n kurang 1 ya. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini kita kalikan dulu boleh n kuadrat ya, n kuadrat lalu dikurangi n kemudian dikurangi 1. Ini berarti kita kurangi n tambah 1 sama dengan 0. Oke, ada yang sama n di sini, n kuadrat min n kurang n jadi min 2n ya. Min 1 tambah 1 adalah 0, tambah 0 sama dengan 0. Oke ya, karena kita sudah di sini kita memiliki persamaan kuadrat yang tidak lengkap ya. Jadi kita bisa mendapatkan n-nya seperti ini. N kuadrat kurang 2n sama dengan 0. Kita bisa keluarkan n kali n ditambah 2 ya. Jadi n kuadrat kurang 2n kita bisa buat bentuknya seperti ini sama dengan 0. n kali n tambah 2 sama dengan 0. Nah, perkalian dua buah bilangan ya, ini yang pertama ya, yang kedua berarti ada dua kemungkinan. Jadi mungkin n-nya yang sama dengan 0 atau n ditambah 2-nya yang sama dengan 0. Oke, n ditambah 2-nya yang sama dengan 0. Ini kurang ya, kurang ya, n kurang 2. Jadi mungkin n-nya yang 0 atau mungkin n kurang 2-nya yang sama dengan 0. Saya hapus dulu biar. Oke. Nah, seperti itu. Atau ini bisa jadi n sama dengan 2. Jadi ada dua kemungkinan jawaban yang harus kita pilih ya, yang harus kita pilih.
Oke, kalau kita coba saja satu-satu ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kalau n jika n-nya yang sama dengan 0, kita masukkan saja ke sini ya. Jadi 0 faktorial dikurangi 0 kurangi 2 faktorial dibagi 0 kurang 1 faktorial. Nah, di sini 0 faktorial ya, tadi ya ada definisi ya, definisi mengenai 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1. Nah ya, bisa jadi ini kan 1 dikurangi, nah ini negatif 2 faktorial. Jadi untuk faktorial negatif itu tidak ada, karena sifat dari faktorial untuk n-nya adalah bilangan asli. Ya, ingat tadi n elemen asli. Jadi ini negatif, nah, tidak bisa dikalikan dengan ini ya. Nah, ini negatif karena min 2 faktorial. Ya, negatif, jadi ini tidak mungkin. Ini juga sama, 0 kurang 1 kan negatif 1 faktorialnya juga negatif. Jadi tidak mungkin. Untuk n sama dengan 0 tidak mungkin. Nah, sekarang kita coba untuk n sama dengan 2 ya. Untuk n sama dengan 2. Nah, untuk n sama dengan 2 kita coba 2 faktorial dikurangi 2 dikurangi 2 faktorial dibagi 2 kurang 1 2 kurang 1 faktorial. Apa betul jawabannya 1 ya? Kita coba 2 faktorial itu 2 kurangi 0 faktorial 1. Ya, 0 faktorial 1 bagi 2 kurang 1 1 faktorial adalah 1. Jadi 2 kurang 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi kemungkinan jawabannya ya, jawaban yang benar adalah n sama dengan 2. Jadi kalau kita mencari n faktorial dikurangi n kurang 2 faktorial dibagi n kurang 1 faktorial sama dengan 1, maka n yang benar itu adalah 2. Seperti itu ya. Baik, saya kira itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami begitu ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan pada materi matematika yang lain. Selamat belajar dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.